Hai guysku semua. Di video kali ini Mimin akan kembali menceritakan alur cerita komik Reruntuhan Suci part yang ke-9. Jadi buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, yuk langsung nonton. Linknya udah aku taruh di deskripsi video ini ya guys. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Di part sebelumnya terlihat Luotong dan juga Ox King yang telah bekerja sama untuk mengalahkan Grey Wolf King dengan mengorbankan seluruh jiwanya. Di sisi lain, para pasukan pun segera menembakkan misi ke arah Wolf King dan berharap jika senjata itu akan mengakhiri pertempuran itu. Di sisi lain, Grey Wolf King mencekik leher Ox King agar ia juga terkena serangan misil itu. Karena itu, Luotong pun berusaha untuk menyelamatkan Ox King dan membawanya untuk segera kabur. Namun tentu saja Grey Wolf King tidak membiarkan mereka begitu saja. Ia pun berusaha untuk menghalangi mereka berdua. Karenanya Ox King pun ingin menggunakan teknik boxing untuk menyerang Grey Wolf King. Meskipun ia sebenarnya kurang percaya diri, tapi Luotong berkata kalau ia akan membantunya. Alhasil Ox King dan Luotong pun langsung kembali bertarung dengan Grey Wolf King meskipun ada ancaman lain dari ledakan misil-misil tersebut. Ketika Grey Wolf King sudah kehabisan tenaga, Ox King pun dengan segera melemparkan misil itu ke arah Grey Wolf King. Melihat kejadian itu, semua orang pun nampak sangat was-was dengan keadaan Ox King dan Luotong. Di sisi lain, Lina Yi dan Rosel Jiang juga nampak khawatir dengan keselamatan dua rekannya itu. Kembali ke pangkalan militer, terlihat salah seorang staf mendapatkan laporan kalau Grey Wolf King telah dikirim ke safe area. Karena itu, Luotong pun memberikan perintah untuk segera meluncurkan bom nuklir. Meskipun sedikit cemas dengan situasi di lapangan, mereka pun akhirnya langsung menembakkan bom itu ke arah Grey Wolf King. Untuk memastikan bom itu benar-benar mengenai Grey Wolf King, Luotong pun berniat untuk melihatnya secara langsung. Karena itu, ia pun menitipkan pesan kepada Ox King jika ia tidak kembali. Luotong berharap agar Ox King mau bergabung dengan Fairyland Palace untuk menolong dunia ini. Sementara itu, lantaran terus menggunakan teknik Big Thunder Breath, Ox King sudah tidak punya banyak energi untuk bergerak. Alhasil, ledakan tersebut pun membuat semua orang terdiam dan cemas dengan apa yang akan terjadi. Ledakan itu sangatlah dahsyat, semua orang hanya bisa melihat cahaya putih dan awan berbentuk jamur. Dar. Selain itu, ledakan tersebut juga menyebabkan gelombang kejut yang sangat dahsyat. Setelah beberapa lama pingsan, Ox King akhirnya tersadar dan segera mencari keberadaan Luotong. Dengan memakai greeting method Golden Ox, Ox King pun berhasil membuat pemulihan yang sangat cepat. Ox King pun akhirnya berhasil menemukan Luotong dan ia pun dengan segera membawanya pergi dari tempat itu. Dengan keadaan yang sangat kacau, Luotong rupanya masih hidup dan ia pun mengkonfirmasi jika Grey Wolf King telah terkena ledakan tersebut. Mendengar ucapan Luotong nampaknya membuat Ox King sangat sedih lantaran dalam keadaan seperti ini Luotong masih saja memikirkan semua orang. Semua orang mengharapkannya. Karena kita telah menang, kita perlu menyampaikan ini secepat mungkin, ucap Luotong. Di sana Luotong pun kembali menanyakan nama Ox King yang sebenarnya.
Alhasil di sana Chu Feng pun mengungkapkan identitasnya kepada pahlawan pembunuh Grey Wolf King tersebut. Chu Feng, bergabunglah dengan Fairyland Palace. Masyarakat butuh orang sepertimu. Pertarungan dengan Grey Wolf King hanya awal saja. Dunia setelah ini akan makin berliku, ucap Luo Tong kepada Chu Feng. Namun Chu Feng berkata jika ia hanyalah warga sipil biasa yang ingin melindungi keluarganya. Mendengar ucapan tersebut, Luo Tang pun berkata jika Chu Feng sangatlah beruntung bisa mencapai tahap yang sangat tinggi di usia yang sangat muda. Akan tetapi, Chu Feng juga harus ingat jika kekuatannya saat ini bukan miliknya sendiri, namun dunialah yang memberikan itu kepadanya. Meski begitu, Luo Tang tidak berniat untuk memaksa Chu Feng. Ia hanya ingin membuat Chu Feng memilih pilihan yang tepat. Dengan mengingat kembali tanggung jawab yang diberikan kepadanya, Luo Tong pun kembali meminta tolong agar Chu Feng melindungi dunia ini. Tak berselang lama, tenaga medis pun datang untuk menyelamatkan mereka. Namun Chu Feng tiba-tiba menyadari jika Grey Wolf King masih hidup. Di sisi lain, semua orang menjadi sangat panik dan takut jika pertarungan ini masih belum berakhir. Chu Feng pun memilih untuk tinggal dan menyelesaikan pertarungannya dengan Grey Wolf King. Kelihatannya kau tak sempat kabur, jadi kau kemari untuk mati ya, ucap Chu Feng. Di sana Chu Feng juga nampak marah lantaran setelah membantai para manusia yang tak berdosa, Grey Wolf King masih punya keyakinan seperti ini. Mendengar ucapan tersebut, Grey Wolf King malah tertawa dan menceritakan semua kisah di masa lalu. Di mana kala itu ia yang masih kecil bertemu dengan para rusa. Namun pada suatu hari orang tuanya kembali dengan membawa rusa itu yang sudah terbunuh. Orang tuanya hanya berkata, untuk melindungi keberlangsungan kamu, mereka para serigala harus memakan semua makhluk yang bisa mereka makan. Itu adalah siklus yang harus ia terima untuk menghargai alam ini. Grey Wolf King kecil pun akhirnya mengerti dan menjalankan ajaran orang tuanya. Sampai pada suatu saat ia mendapati kedua orang tuanya terbunuh di tangan manusia. Alhasil dengan amarah yang membara, Grey Wolf King pun memerintahkan kawanannya untuk membunuh para manusia itu. Karenanya pandangan Grey Wolf King terhadap dunia menjadi berubah. Ia berpikiran jika siklus yang diucapkan oleh orang tuanya terjadi lantaran yang kuat selalu memakan yang lemah. Dan ia pun akhirnya berjanji untuk menjadi ras terkuat agar menjadi penguasa di dunia ini. Meskipun ia adalah best king terlemah yang ada di dunia ini, namun ia pun berkata akan membantai semua manusia sampai titik darah penghabisan. Mendengar ucapan tersebut, Chu Feng pun menjadi sangat kesal dan langsung memukuli Grey Wolf King. Chu Feng pun berkata jika Grey Wolf King membenci para manusia jahat, mengapa ia harus membantai semua manusia? Melihat kekuatan Chu Feng yang pulih secepat itu, nampaknya membuat Grey Wolf King sangat terkejut. Grey Wolf King pun menduga jika Chu Feng mempunyai teknik penyembuh tahap Awaking. Di sisi lain, tanpa memberikan ampun, Chu Feng pun terus menghajar Grey Wolf King. Manusia tetap melawan dan semakin banyak kaummu yang sekarat. Memangnya masalahmu kini terpecahkan? Apakah keluargamu bisa hidup lagi? Tanya Chu Feng. Dengan sekuat tenaga, Chu Feng pun menggunakan teknik Descent of Wild Thunder Oaks. Sementara itu, semua orang berdoa agar pahlawan mereka bisa mengakhiri pertempuran ini dengan sebuah kemenangan. Setelah pertarungan yang cukup sengit, pihak militer akhirnya mendeteksi jika Grey Wolf King kali ini sudah benar-benar tewas. Sontak semua orang pun sangat senang dengan kemenangan tersebut. Emosi tiap orang kian memuncak hingga banyak yang terlalu senang. Mereka bahkan menyerukan untuk membunuh Best King yang masih tersisa. Hadeh, mereka nggak sadar apa ya?
kalau para pahlawan manusia sampai babak belur buat ngebantai Grey Wolf King. Sehari setelah kejadian itu, Mike Grey Wolf King akhirnya diambil untuk dijadikan bahan penelitian, sedangkan kakinya diberikan kepada Ox King sebagai hadiah atas kerja kerasnya. Di sisi lain, semua orang yang optimis dengan kekuatan manusia dikejutkan dengan siaran langsung dari Sang Raja Kera. Para manusia itu nampak meremehkan kekuatan Sang Raja Kera dan memerintahkan agar militer kembali meluncurkan bom nuklirnya. Namun tiba-tiba para manusia itu berhenti berbicara ketika Sang Raja Kera menunjukkan kekuatannya. Mereka tidak menyangka jika kekuatan Sang Raja Kera sangatlah jauh jika dibandingkan oleh Grey Wolf King. Di sana Raja Kera pun berbicara kepada para manusia dan semua Beast King agar menghentikan peperangan ini. Ia merasa para manusia sudah mengalami banyak penderitaan. Ia menyuruh umat manusia harus menerima kenyataan bahwa kini zaman sudah berubah. Maka mereka harus menemukan cara yang lebih baik supaya bisa bercengkrama bersama. Karena itu ia pun mengundang perwakilan dari umat manusia untuk menemuinya di Kuil Dalin untuk bernegosiasi dan menetapkan aturan untuk berdampingan secara damai. 2 minggu kemudian, manusia dan Wild Beast bernegosiasi dengan tenang di Kuil Dalin selama seminggu penuh di bawah moderasi Raja Kera. Setelah menyepakati banyak hal, perwakilan manusia menyampaikan permintaan maaf atas perusakan alam. Kemudian perwakilan dari Wild Beast menerima dengan sepenuh hati. 1 bulan setelah negosiasi, kini para manusia pun hidup dengan damai. Bahkan ada beberapa Wild Beast yang menyukai kebudayaan manusia juga menjelma menjadi sosok manusia agar bisa hidup dalam masyarakat. Sejauh ini hubungan antara manusia dan para Wild Beast telah membuka lembaran baru untuk bergerak ke kehidupan yang harmonis antara manusia dan hewan. Meski begitu, Chu Feng rupanya masih saja takut jika suatu saat mereka diserang lagi oleh para Wild Beast King dikarenakan dalam negosiasi perdamaian itu ada beberapa Wild Beast yang tidak sepakat. Sembari menuangkan hidangan untuk sarapan kedua orang tuanya, Chu Feng rupanya masih memikirkan ajakan Luo Tang untuk bergabung dengan Fairyland Palace. Rupanya Chu Feng saat itu sedang menghidangkan daging Grey Wolf King yang telah diberikan pemerintah atas jasa menyelamatkan Sun Tian. Di samping itu, ternyata sampai saat ini pemerintah masih belum mengetahui tentang identitas Ox King yang sebenarnya. Di sisi lain, Luo Tong yang sudah terlihat hampir pulih itu tengah membaca beberapa formulir peserta yang berniat bergabung dengan Fairyland Palace. Namun ia rupanya sangat senang setelah mengetahui jika Chu Feng juga ikut mendaftar. Sedikit informasi bahwa Fairyland Palace ini adalah sebuah organisasi keamanan masyarakat yang bisa dibilang tidak pernah berusaha mengambil keuntungan. Mereka secara konsisten selalu mementingkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan diri mereka sendiri. Selain itu, Fairyland Palace juga memiliki koleksi buku teknik terbaik di antara organisasi lainnya. Mereka selalu melindungi keamanan anggota keluarga dari setiap anggota yang bergabung. Maka dari itu, banyak para pahlawan yang berjiwa besar bergabung dengan organisasi ini. Dan pada hari ini, terlihat Chu Feng sedang mengikuti tes untuk masuk ke Fairyland Palace. Di sana, ia pun berhasil menyelesaikan banyak sekali tantangan, dari berlari sejauh 10 km, membelah plat baja, berenang, bahkan mengalahkan 4 raja dari Fairyland Palace. Melihat kekuatan Chu Feng, murid Luo Tong pun berkata pada gurunya jika peserta bernama Chu Feng cuma ingin main-main di dalam sini. Namun Luo Tong mengatakan jika Chu Feng akan bergabung, bahkan sebenarnya jika Chu Feng ingin, ia bisa langsung diterima dengan datang menemuinya. Mendengar ucapan dari Luo Tong, muridnya itu pun berniat untuk segera membawa Chu Feng ke sana. Akan tetapi Luo Tong menghentikannya dan berniat untuk membiarkan Chu Feng. Kembali di arena ujian, terlihat seorang peserta lain yang sangat kesal dengan Chu Feng karena menganggap jika Chu Feng telah melakukan kecurangan. Ia masih tidak terima dengan kemampuan Chu Feng dan malah menuduhnya lemah.
Peserta itu pun menganggap dirinya lebih hebat dari Chu Feng, lantaran ia adalah peserta yang diundang langsung oleh Fairyland Palace. Gak tahu aja ya kalau Chu Feng malah diundang langsung oleh pemimpin organisasi itu. Ia menyombongkan diri dengan berkata jika di pertempuran melawan Grey Wolf King, ia telah berkontribusi besar dengan memberikan informasi kepada tim 7. Namun Chu Feng malah mengatakan kekagumannya dengan nada mengejek. Melihat keributan itu, seorang peserta lain bernama Ye Qingru menyeru mereka berdua agar tidak bertengkar. Karena Chu Feng tidak mengenalnya, peserta cerewet itu memberitahukan jika Ye Qingru adalah top 10 dari jajaran para mutan dan ikut dalam pertempuran Grey Wolf King. Meski sudah berusaha dilerai, namun peserta cerewet itu masih saja mencela Chu Feng dengan mengatakan jika Fairyland Palace tidak membutuhkannya. Peserta cerewet itu pun kemudian menambahkan jika ia akan menghabisi Chu Feng. Melihat kejadian itu, Luo Tong pun akan mengawasi ujiannya dan siapapun yang kalah akan menjadi bawahan si pemenang. Karena Chu Feng tidak mau melukai peserta itu, ia pun memilih pertarungan kekuatan panca indera saja. Setelah dipersiapkan, murid dari Master Luo Tong pun memberikan arahan jika mereka hanya perlu menebak jumlah dari benda yang dibawa oleh petugas dan berjarak sejauh 15 km. Meski sempat ragu, peserta cerewet itu pun berusaha dengan sangat keras dan berhasil mengetahui kalau petugas membawa 5 ekor lebah. Murid Luo Tong pun terlihat sangat kagum dengan kemampuan tersebut. Saat giliran Chu Feng tiba, ia malah menggambar 5 lebah itu dan juga menyebutkan ciri-ciri dari petugas yang membawanya. Sontak semua orang termasuk murid Luo Tong pun sangat terkejut dengan semua informasi yang diberikan. Alhasil Luo Tong pun akhirnya memutuskan jika Chu Feng adalah peserta pertama yang berhasil lolos di ujian ini. Beralih di lembah Panshan, terlihat 12 Beast King misterius telah mengangkat raja baru ke-8 mereka. Rupanya mereka tengah membicarakan perubahan radikal untuk melenyapkan Sung Tian dan semua kota yang ada di lembah Kyushu. Kembali ke Fairyland Palace, terlihat Luo Tong pun mengucapkan selamat kepada para peserta yang berhasil lolos. Luo Tong mengatakan jika saat ini Fairyland Palace membutuhkan banyak orang untuk mengendalikan keamanan kota. Lantaran dikhawatirkan setelah negosiasi besar itu, para Wild Beast akan kembali melakukan serangan yang tidak terduga. Dan karena Chu Feng adalah peserta yang lolos pertama kali, Luo Tong pun mempersilakannya untuk mencari anggota tim dan segera menjalankan tugas pertamanya. Apakah yang akan dihadapi Chu Feng setelah ini? Kita akan mengetahui di video pembahasan alur cerita komik Runtuhan Suci part selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe untuk notifikasi berikutnya ya.